Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Pratama. Saya dengan NPM 18311706450202. Di sini saya akan menjelaskan sebuah presentasi dari sebuah rancangan project game yang akan saya buat. Pertama-tama, tema game yang saya pilih yaitu temanya horor. Genrenya itu teka-teki dan strategi. Untuk usia yang bisa menggunakan game ini itu udah dari 14 tahun ke atas. Untuk referensi gamenya, saya mengambil dari game Shopee Course. Untuk tipe game yang saya ambilnya adalah 3D dan software engineer yang saya gunakan adalah Unity. Untuk jenis gamenya yaitu action dan teka-teki. Konsep konsep game horor ini yaitu mencari jalan keluar dari rumah hantu dengan cara menyelesaikan teka-teki yang ada untuk mendapatkan kunci setiap pintu jalan menuju keluar. Rulesnya yaitu selesaikan teka-teki untuk mendapatkan kunci hingga bisa keluar. Hati-hati bila bertemu sosok hantu. Lanjut, saya akan menuju ke game horornya. Pertama-tama saya akan tunjukkan untuk menjalankan game tersebut. Seperti ini. Ini berjalan menuju ke rumah hantu tersebut. Lalu kita masuk ke rumahnya. Ini ada jump scare ya. Kita beralih ke dapur untuk mengambil kunci. Lalu membuka pintu yang sebelah sini. Mengambil kunci tersebut lagi. Kayak ke sebelah sini. Selesai para game ini. Saya di sini akan memberikan penjelasan bahwasannya saya di sini menggunakan Unity versi 4X karena dirasa untuk aset game horror ini rata-rata berbayar. Nah, beruntung saya mendapatkan eh, sebuah tutor yang memberikan aset gratis namun menggunakan Unity versi 4X. Lalu di sini saya tidak membuat beberapa episode untuk game ini ya karena game horror itu biasanya tuh terdiri dari beberapa episode ya. Soalnya untuk membuat episodenya bakal memakan waktu yang lama lagi. Oke, sekian untuk dari penjelasan menjalankan game tersebut. Lanjut kita akan membahas tentang membuat atau apa saja yang ada di dalam game horror ini berikut beserta dengan skrip-skripnya. Oke, lanjut yang pertama, saya akan menjelaskan untuk membuat sebuah karakter di game horror ini beserta lampu senternya. Kalau untuk mapnya sendiri, ini dibuat dengan
Seperti biasa tidak ada kodengan-kodengan di dalamnya, hanya untuk ya hanya disatukan saja. Di antaranya ada pohon, ada pagar, dan sebagainya. Lanjut saja sih, kita akan membahas di karakternya ini. Untuk karakternya ini kita menggunakan first person shooter, yang dimana mode tersebut main kameranya terletak di depan seolah-olah real. Nah, di dalam untuk karakternya hanya seperti itu. Kalau selainnya yang terdapat di dalam karakter itu ada kita membuat flashlight ya. Flashlight ini. Nah, di sini kita nanti akan diatur dari posisi segala 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 rupanya, diatur range-nya juga segala 70 sampai 50. Mungkin langsung saja ke codingan yang ada di dalam flashlight ya. Nah, di dalam codingan flashlight ini terdapat public audio clip untuk yang sound on dan sound off. Nah, ini tuh menjadi seperti ini ya. Awalnya ini tidak ada karena di scriptnya kita ditambahkan untuk suara klik on dan off si sensor tersebut, maka ditambahkanlah kepada coding ini. Nah, untuk menyalakan dan mematikan lampunya bisa dilihat pada script ini. eh kita menggunakan mouse ya, klik kanan dan ya seperti ini saja, simpel sih. Jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang jump scare. Di sini jump scare yang saya buat terdiri dari dua tahapan, dari dua model. Maaf, yang satu itu adalah TV, yang satu lagi adalah lampu. Nah, untuk pertama yang kita bahas adalah lampu. Untuk lampu ini seperti biasa terdiri dari spotlight, light seperti spotlight, point light yang diatur dari segi range dan kecerahannya. Lalu untuk timer kedap-kedipnya itu disusun di dalam sebuah script flickering light ya disebutnya ini. Ya ini dia codingannya. Di sini adalah menetapkan sebuah lampu itu berkedap-kedip seperti min time dan max time yang satu ini. Lalu didampingi oleh sebuah audio play jump scare. Lanjut yang kedua yaitu adalah jump scare TV yang gameplaynya itu menampilkan sebuah jump scare, ada sesosok hantu yang muncul di dalam TV ini. Untuk modelnya ini hanya kotak seperti biasa, namun kita tambah sebuah plan agar si video tersebut bisa menyatu seolah-olah menjadi sebuah TV. Nah, untuk script TV scare ini kita buka, hanya terdiri dari noise texture, scare texture itu hanya mengatur tekstur-tekstur. Nah, kalau noise itu seperti ini ya, seolah-olah kayak TV yang nggak ada sinyal. Scare texture itu untuk mengatur apa namanya? Untuk mengatur si tekstur dari video tersebut agar terlihat makin seram. Mungkin dari edisi jump scare ini hanya sekian karena sama-sama sederhana semuanya. Hanya didampingi audio seperti sebelum-sebelumnya, stop, loop, clip, and play.
Sekian untuk tahapan ketiga. Untuk tahapan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya lanjut di sini saya akan menjelaskan untuk tahapan yang kedua yaitu membuka sebuah pintu yang bisa buka dan tutup. Nah, pada umumnya untuk mem- membuat sebuah pintu buka tutup itu hanya perlu mengatur dari segi engsel pintu tersebut membuka. Karena kalau misalkan kita tidak atur, rotasi pintu itu akan semuanya yang terbawa dan pintu pun terbukanya secara aneh. Maka untuk mengaturnya itu kita membuat sebuah script yang dimana pintu itu bisa membukanya dengan semestinya, lalu bergerak dengan semestinya. Langsung saja kita buka dari scriptnya. Nah, di dalam door script ini sudah ada penjelasannya ya untuk apa angle door opennya itu 90 f, untuk door close angle-nya itu 0 f, yaitu balik lagi seperti keadaan awal, lalu kecepatan membuka pintunya itu diatur dengan speed yang smooth. Lu di sini. Nah, di dalam script pintu ini tidak terdapat apa lagi, melainkan seperti biasa ada audionya ditambahkan lalu dikaitkan dengan script yang akan dijelaskan nanti di tahapan 4, yaitu tentang kunci untuk membuka pintu. Nah, dalam codingan ini sudah ada sebuah codingan yang berkaitan dengan kunci pintu tersebut. Menurut saya sekian untuk menjelaskan tentang pembuatan sebuah pintu karena sederhana saja seperti itu. Tidak ada apa-apa lagi. Kita lanjut ke part yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Rizal Ustia. Pada part keempat kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat link outside. Di sini link outside yang akan kita buat yaitu di sebuah hutan. Di sini terdapat pepohonan dan ada juga pagarasi. Untuk membuat link outside ini ada banyak yang perlu dilakukan, makanya mengamankan model yang terdapat pada aset model ini terdapat di pojok kiri bawah. Ada aset ada model, kemudian model ini ditambahkan, kemudian kita satukan dengan gameplay-nya di sini. Ini terdapat banyak pohonan dan di sini seperti sebuah papak yang ada pagar di sini. Oke. Selanjutnya akan membahas part kelima. Selanjutnya saya akan membahas tahap ke-6. Yaitu pada tahap ke-6 ini saya akan membuat kunci. Untuk membuat kunci ini sama seperti part sebelumnya, tidak perlu melakukan banyak perubahan, hanya menambahkan aset kemudian ditambahkan script yang sudah dikaitkan dengan script sama seperti tutorial pada tahap kedua. Di sini terdapat scene di hutan ya. Di sini nih
tempatnya. Di sini saya kan hanya menggunakan senter. Untuk mematikan dan menyalakan senter hanya perlu mengklik kanan pada mouse seperti ini. Di sini sangat kosong, dan kemudian pada part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Faisal Maghribi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part 6 ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita memasukkan ambience audio untuk game horror ini. Oke, langsung saja. Oke, jadi yang pertama ini kita memakai software Unity 3D, dan ini di sini ada first steps untuk codingan. Nah, ini untuk menambah komponennya. Jadi ini untuk menambahkan audio berjalan. Oke, ini kita untuk create empty game object. Oke, ini kalau misalnya kita ingin mereset. Nah, ini kita menambahkan ambient sound. Oke. Ini kita akan membuka ambient instead. Kita menambahkan horror ambient